Sebenarnya yang dia iri akan sama saya sih cuma karena saya manusia. Sedangkan dia berwujud lain. Dia maunya itu jadi manusia macam saya supaya bisa sama-sama dan keluarga. Ya karena kita anggap di sana ya sebagai manusia, tidak dianggap binatang. Makanya dia layak kalau mau dikuburkan seperti manusia. Cuma hanya wujudnya saja yang buaya, tapi sebenarnya jiwanya itu manusia. Ini bukan cerita fiksi, tapi kisah nyata yang dialami Pasar Kawi dari Lulut Banggai, Sulawesi Tengah. Kisah bagai legenda itu terjadi tahun 2004 saat Nyonya Rosmawati melahirkan bayi kembar. Satu berwujud manusia, satu lagi buaya. Pernikahan Sarkawi Arsabadi dengan Rosmawati adalah pernikahan biasa-biasa saja. Tapi kelahiran putrinya menjadi luar biasa karena kembar dengan seekor buaya. Sebuah fakta yang menurut Pak Sarkawi menjawab bahwa leluhurnya memiliki keturunan buaya. Kalau mau diambil secara orang tua sejarah, ya kan memang kita punya keturunan seperti itu. Buaya. Amanatnya orang tua, satu saat kamu orang saya punya anak-anak, satu saat pasti ada yang begini. Tapi macam kita anak-anak ini tidak percaya. Dia lahir berbentuk seperti besarnya itu seperti kadal. Kalau si wiranya itu memang memang normal, manusia biasa. Tapi yang satu ini memang kita rasa aneh. Itu pada waktunya melahirkan memang menderita. Saya punya sang istri itu mamanya menderita. Karena si wiranya ini sudah keluar di saat melahirkan itu. Begitu dia keluarlah wira ini, si maitua ini masih besar perutnya. Proses kelahiran bayi buaya sangat berat. Setelah bayi pertama lahir, sang ibu masih harus melewati drama persalinan yang tidak mudah. Bahkan hingga mendatangkan 2 dukun bayi yang semua gagal membantu proses persalinan. Panggil biang, karena kita kan bukan melahirkan di sama sis atau dokter. Selain dukun kampung. Jadi kita panggil itu dukun satu, dia bilang bebel tidak bisa. Panggil lagi yang kedua, dusun yang kedua juga tidak bisa. Nanti ini kita panggil itu orang tua kampung itu kurang lebih 100 tahun umurnya itu kakek itu, itulah yang bisa mengeluarkan itu sang wirdanya itu yang wujud buaya itu. Wira dulu yang keluar, baru kemudian wirda. Begitu dia begitu dia lahir, kita tidak simpan di rumah, karena kita melihat kehidupannya itu dia rupanya di air. Jadi kita lepaslah di air, tidak bermalam di rumah. Tetapi itu orang tua mengatakan, dia bilang rebuskan telur, baru dibawa turun di koala. Nah, dikasih turun di koala dengan itu telur. Saya bertanya lagi sama itu kakek itu. Saya bilang, itu telur buat apa? Dia bilang itu untuk pengganti air susunya mamaknya, ibunya. Keganjilan terjadi. 8 tahun kemudian, Wira yang sudah mulai tumbuh besar tiba-tiba mengatakan akan kedatangan saudara kembarnya. Pada waktu itu, begitu kita lepas, umur 8 bulan si Wira ini, kita ke sini, ke Sulawesi Tengah, ke Sulawesi Tengah, umur 8 tahun, kemasukanlah ini kembarnya. Kemasukan mengatakan bahwa, Bapak, saya punya saudara datang. Saya cuma jawab, saya bilang iya, saya bilang Wira. Saya bilang itu adik-adik mau ada.
3 kali berulang-ulang dia katakan seperti itu. Nanti si Wiranya mengatakan bahwa saudara kembar saya yang datang. Sebenarnya saya mau merahasiakan karena dia itu seorang perempuan. Jangan sampai begitu dia dewasa dikatakan bahwa kamu itu kembar buaya. Jadi itu sebenarnya kita sembunyi. Tapi dia tahu sendiri. Saya itu tahu nanti sudah besar, baru saya tahu kok saya punya kembar. Tidak tahu pokoknya lalu itu setahu saya waktu masih kecil. Tiba-tiba saja ada saya lihat macam saya begitu, cuma bedanya dia tidak bisa orang lihat. Setelah kembali berkumpul, kehidupan Wira dan Wirda tak ubahnya saudara kembar yang sangat dekat. Tapi benarkah Wirda yang berwujud buaya diperlakukan layaknya manusia? Wirda yang berwujud buaya selanjutnya menjalani hari-hari bersama Wira yang tumbuh menjadi remaja. Wirda yang seekor buaya juga mendapatkan perlakuan sama seperti kembarannya. Apalagi Wira merasa saudara kembarnya itu pada hakikatnya memang memiliki jiwa seperti manusia. Sebenarnya yang dia iriakan sama saya sih cuma karena saya manusia. Sedangkan dia berwujud lain. Dia maunya itu jadi manusia macam saya supaya bisa sama-sama dengan keluarga. Makanya jauh-jauh dia cari orang di sini supaya bisa berkumpul. Tapi alhamdulillah dia bisa dapat orang di sini, dia so bersyukur, dia so senang, so ketemu DP keluarga semua kan. Pernah saya satu kali memang bermimpi. Mimpi memang itu cantik sekali orangnya, rambutnya panjang. Begitu. Memang pernah saya mimpi sekali sama ini Wirda ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa lihat. Dia manusia seperti orang, cuma rambutnya panjang, kulitnya halus. Kalau muka sih hampir sama dengan saya. Perlakuan terhadap Wirda yang tak ubahnya manusia juga dilakukan oleh para tetangga Sarkawi. Mereka biasa bermain-main dengan buaya Wirda tanpa rasa takut. Makanan Wirda juga makanan manusia pada umumnya. Kasih minum air panas, kasih makan nasi, apa saja yang kita makan, kita berikan, dia makan. Tempat tidurnya di sini, di kamar ini tempat tidurnya, ini tempat tidurnya. Biasa dengan teman-temannya. Juga ada juga tempat permandiannya si Wirda. Nah, permandiannya si Wirda di bak ini. Ini baknya yang kita buatkan. Jadi kalau dia mau dari tempat tidur mau rasa berak atau rasa kencing, dia lari ke baknya. Biasanya kita lagi yang peluk-peluk dia, tidak membahayakan, tidak takut. Kita selalu pegang-pegang. Hubungan Wira dan Wirda sebagai saudara kembar tentu saja sangat dekat. Ikatan batin di antara keduanya juga kuat. Secara misterius, Wira yang tumbuh menjadi gadis cantik juga memiliki kekuatan layaknya seekor buaya jika sedang berkelahi. Kayak di dalam tubuhnya saya ini ada orang. Contohnya saya berkelahi pasti orangnya biru-biru, pingsan. Karena sudah pernah saya tes itu 1 kali berkelahi sama orang. Itu sampai 7 orang bapak-bapak tak lempar. Iya, ada saksinya itu di MPP. Ada, memang ada ya. Ikatan batin itu. Kalau Wira sakit, di sini juga sakit. Dia karena batinnya dari anak kembar kan, tetap itu ada. Dekat sekali. Dia kalau sakit karena kan dia yang kakak, saya adik. Jadi kalau saya sakit pasti dia rasa sekali. Baru semua keluhannya dia sama saya yang tahu. Sepanjang 10 tahun, Wira dan Wirda hidup layaknya anak kembar. Lalu, Wirda meninggal di usia 18 tahun, sehingga memberi kesedihan mendalam bagi Wira. Tapi apa yang membuat Wirda meninggal?
Dalam suasana yang tak biasa, Wira hidup rukun, penuh kasih sayang bersama Wirda kembarannya yang berwujud buaya. Sepanjang 10 tahun, mereka menjalani hari-hari layaknya anak kembar pada umumnya. Tapi kemudian Wirda sakit dan meninggal. Itu ada kan hewan binatang yang ganggu dia tidur, jadi dia gigit. Cuma racunnya itu masuk ke dalam mulut, ya tapi hewannya dia kasih keluar. Cuma dia kasih mati saja. Nah itu racunnya masuk. Pas sudah mau dekat lebaran, tiba-tiba dia mulai sakit, so tidak mau makan. 3 hari itu sudah tidak mau makan. Hari ketiga lebaran, saya dengar dia soan DP pernafasan, so mulai bunyi begitu. Saya bilang jangan-jangan nih anak memang sakit parah. Jadi saya tanya sama papa, tapi papa bilang tidak apa-apa bang, kali cuma sakit-sakit biasa, jadi kasih minum saja obat. Di situ saya bilang bang, kali ini sakit parah papa, karena DP napas ini tinggal satu-satu. Makanya itu yang bikin saya sedih. Sampai papa saya kasih tahu, cuma papa bilang sakit-sakit biasa. Kisah kematian saudara kembar buaya terjadi tahun 2004 ketika berusia 18 tahun. Kepergian Wirda agaknya menjadi pukulan sangat berat bagi hati Wira. Bahkan hingga kini selalu ada air mata setiap kali mengisahkan meninggalnya saudara kembar yang berwujud buaya. Apalagi Wirda meninggal begitu cepat tanpa ada pesan yang disampaikan lewat firasat. Saya sedih juga sih sebenarnya. Saya tidak mau cerita ini, karena pasti tak ingat waktu dia meninggal. Karena kan dia meninggal itu putus napas sama saya. Tidak ada sama sekali pesan. Karena itu dia meninggal pun, saya pun sudah tidak tahu apa yang mau dibilang. Intinya itu saja, langsung tiba-tiba dia habis napas. Dia cuma, yang saya rasa cuma dia bilang sakit-sakit sampai dia meninggal. Umur 18 tahun. Sekalinya dia meninggal, kasihan macam kita, artinya keluarga yang ditinggalnya Wirda itu semua rasa sedih. Ya, menangis karena sudah ditinggalkan, walaupun wujudnya kelihatannya itu binatang tapi nuraninya itu manusia. Selama 10 tahun hidup di lingkungan manusia, karena lahir dari rahim seorang manusia, meninggalnya Wirda juga diperlakukan seperti manusia. Seluruh proses pengurusan jenazah Wirda dilakukan taubahnya manusia meninggal. Meski berwujud buaya, Wirda dimandikan, dikafani, serta dikuburkan layaknya manusia. Dia dimandikan, dikafankan, baru dikuburkan. Cuma dia tidak diazankan, karena dia kan tidak ditahu sembahyang atau tidak. Masih banyak yang saya mau bikin sama dia, tapi tidak tercapai karena saya meninggal duluan. Mbak bikin akan DP kamar, yang saya bilang mau cat biru. Baru saya bilang mau beli baju sama-sama. Merayakan ulang tahun sama-sama. Kalau saya sih bersyukurlah dia seperti itu, mau dia jadi manusia, mau dia berbentuk hewan. Intinya dia saya punya saudara, saya tetap sayang. Saya bersyukur saja. Maksudnya saya masih punya saudara, masih ada kakak.